Penyebab kebotakan pada manusia itu sebenarnya pada laki-laki dan perempuan terdiri dari dua faktor. Nah, faktor yang pertama itu faktor yang berasal dari dalam tubuhnya. Itu biasanya berkaitan dengan hormonalnya, dengan faktor gen atau keturunannya. Biasanya kebotakan itu mengikuti warisan dari ayahnya kalau seorang anak laki-laki, itu contohnya. Dan pola kebotakan pada perempuan itu mengikuti pola kebotakan dari ibunya. Lalu kemudian faktor eksternal itu juga sangat berpengaruh. Faktor eksternal atau faktor dari luar itu biasanya yang paling sering itu adalah stresor dan penggunaan sampo atau perawatan rambut yang lain, conditioner, serum dan lain sebagainya yang tidak tepat guna, yang mungkin terlalu banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang terlalu keras. Lalu misalnya perawatan rambut yang sifatnya mewarnai rambut, lalu kemudian menyemir rambut dengan warna-warna tertentu dan lain sebagainya. Merokok itu juga berpengaruh. Terus kemudian faktor-faktor yang lain juga adalah pola hidup yang nggak sehat. Nah, ini merupakan ya kombinasi ya antara faktor intern dan faktor dari luar. Tips merawat rambut adalah pertama, untuk merawat rambut ya berarti kita harus sehat seluruhnya dulu. Kita harus berpola hidup sehat, jangan terlalu sering begadang, jangan merokok, lalu kemudian makan makanan yang bergizi seimbang termasuk lemak-lemak yang sehat seperti lemak ikan ya atau minyak ikan. Lalu kemudian jangan lupa juga untuk rutin berolahraga, karena dengan kita berolahraga hormon testosteron kita akan meningkat, akan membaik, dan itu akan membuat pertumbuhan rambut, tidak hanya rambut di kepala tapi juga rambut di daerah lain akan terangsang untuk jadi lebih bagus. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk mengelola stres dengan baik, karena faktor stres ini sangat mempengaruhi kekuatan dari akar rambut kita. Sehingga 5 hal tadi coba dilakukan dengan baik. Nah, selain itu juga ada cara merawat rambut dengan cara yang lebih baik. Nah, pilihlah sampo, pilihlah perawatan rambut atau vitamin rambut yang sebenarnya alamiah, yang terdapat di bahan alam banyak, yang tidak mengandung banyak sekali bahan kimia. Karena bahan-bahan kimia yang ada di tempat-tempat perawatan rambut itu sebenarnya bisa merusak rambut itu sendiri. Rambut kamu yang tadinya tebal bisa jadi tambah tipis. Salah satu produk dari PT Keling Indonesia itu bisa banget merawat rambut kita dengan baik karena terdiri dari bahan-bahan yang alami dan bahan-bahan yang berkualitas juga, yaitu KBio Careline Hair Rejuve. Hair Rejuve sendiri adalah rangkaian dari perawatan untuk mencegah dan merawat rambut supaya rambut tidak gampang rontok, tidak gampang timbul botak, dan rambut yang ada pun terawat dengan baik sehingga tetap sehat dan berkilau dengan baik. Nah, biasanya Hair Rejuve ini terdiri dari beberapa macam series ya. Yang pertama ada sampo, lalu kemudian ada serum, dan ada toniknya. Keunggulannya adalah ada peptida kompleksnya. Peptida kompleks ini berfungsi untuk menumbuhkan folikel-folikel baru rambut dan menguatkan folikel itu sendiri, sehingga kamu sebenarnya bisa merangsang pertumbuhan rambutmu. Lalu kemudian yang kedua ada ginseng. Nah, ginseng ini memaksimalkan penyerapan nutrisi yang kita berikan untuk rambut dan juga menyegarkan kulit kepala. Dan yang terakhir itu ada multivitamin. Ada multivitamin A, kemudian B5, B7, vitamin E, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk menguatkan akar rambut dan membuat rambut kita ini jadi lebih sehat dan berkilau tentunya. Nah, kita akan bedah sama-sama cara memakai KBio Careline Hair Rejuve series ini. Nah, dalam satu series itu terdapat ada 3 produk yang bisa dipakai bersamaan pada saat kita sedang mandi. Nah, pada saat kita sedang keramas, untuk laki-laki disarankan setiap hari karena rambutnya pendek. Kalau untuk perempuan disarankan 2 hari sekali melakukan keramas. Nah, pada saat keramas lakukan penyampuan dulu atau pembersihan dulu. Nah, jadi dengan menggunakan sampo ini kita bisa baik. Lalu kemudian kita gunakan juga Hair Rejuve yang serum. Nah, jadi setelah sampoan rambutnya masih lembab, lalu diberikan Hair Rejuve serum ini ke arah kulit kepala dan batang rambut juga. Nah, lalu kemudian setelah mulai agak mengering baru diberikan Hair Rejuve tonic berikutnya. Itu diberikan di daerah kulit kepala dan juga di batang rambutnya juga. Nah, lakukan ini dengan teratur, maka nanti hasilnya kepadatan rambutnya akan meningkat karena folikel-folikel baru itu akan tumbuh.
Series ini bisa digunakan di usia di atas 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena biasanya di bawah umur 12 tahun kita nggak terlalu banyak menggunakan perawatan rambut dengan menggunakan produk-produk yang sebenarnya kurang aman ya. Nah biasanya di atas ABG itu atau usia-usia ABG itu kita sudah mulai pakai pomade kalau buat yang laki-laki. Yang perempuan udah mulai sering datang ke salon untuk melakukan hairspray, lalu kemudian mengecat rambut dan lain sebagainya, sehingga rambut lebih rentan gampang rusak dan lebih gampang untuk rontok. Jadi pemakaiannya sebenarnya disarankan pada saat usia kita sudah mulai sering terpapar, rambut kita ini sudah sering terpapar sama produk-produk yang bahaya ya, dan biasanya itu usia ABG ke atas, di atas 12 tahun. Jadi itu semua tergantung dari bakat yang kita punya. Kalau memang secara genetik dan bakat kita memang mempunyai facial hair atau rambut di daerah wajah yang cukup banyak, itu sebenarnya boleh menggunakan series ini supaya rambutnya tambah kuat atau janggutnya tambah kuat, bisa tambah bagus, tambah sehat di sana. Nah, jadi itu nggak masalah untuk menggunakannya. Tetapi kalau memang pada dasarnya kita nggak mempunyai banyak facial hair atau banyak rambut pada wajah, itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan rambutnya. Nah, karena memang secara genetik dan bawaan kita memang tidak mempunyai bakat untuk punya facial hair sebanyak itu. Nah, faktor yang sebenarnya bisa membantu itu adalah faktor gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita sehat, baik, kita tidur teratur, makan sehat, olahraga teratur, terus kemudian kita juga jarang terpapar zat-zat yang berbahaya seperti rokok, alkohol, dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa membuat tubuh kita menghasilkan testosteron lebih banyak, dan testosteron itu bisa merangsang pertumbuhan rambut pada kepala dan juga pada daerah-daerah lain di tubuh kita seperti janggut dan lain sebagainya. Kerontokan rambut pada ibu hamil sebenarnya bisa dianggap suatu kenormalan karena memang itu faktor hormon yang bekerja di sana. Jadi karena meningkatnya satu hormon tertentu itu yang membuat rambut ibu hamil itu banyak yang rontok. Tetapi apabila ingin menggunakan series ini atau series hair rejuve ini boleh sekali. Karena rambut yang masih ada tetap harus dirawat kan, dan juga tetap harus diberikan nutrisi dengan baik sehingga bisa mencegah kerontokan akibat hormonal tadi. Nah, buat kalian yang care, yang peduli sama kesehatan rambut, yang nggak ingin rambutnya rontok, ingin rambutnya tetap sehat, lakukanlah treatment rutin ini setiap hari. Karena kalau kita bisa berpola hidup sehat dan juga melakukan treatment rambut dengan baik, rambut kita akan bagus selalu. Dan kita pun akan menua dengan cantik atau ganteng tentunya.